warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Wahyudi, calon Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Cirebon yang berasal dari SD Negeri 1 Kalibuntu, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dan implementasinya di sekolah. Berikut tayangannya. Pokoknya, Ibu beri waktu 1 minggu untuk tugas menceritakan cita-cita kalian. Ibu tidak mau tahu. Harus selesai sampai 1 minggu. Paham semuanya? Bu, tugasnya harus ditulis, Bu. Ya dong. Pokoknya, Ibu nggak mau tahu tugas harus selesai sampai 1 minggu. Ya ampun, Bu. Tugasnya sulit banget. Aku kan tidak bisa menulis. Ibu tidak mau tahu. Pokoknya tugas harus selesai sampai minggu depan. Paham ya? Bu Ani, mohon maaf. Tadi aku nggak sengaja lihat. Kayaknya anak-anak kelas 3 itu sambil menggerutu. Kenapa ya kira-kira? Apa yang terjadi, Bu? Oh itu Pak, tadi saya suruh anak-anak buat tulis tentang cerita tentang cita-cita mereka. Tapi ternyata mereka banyak yang mengeluh, banyak yang menggerutu. Katanya mereka tidak pandai menulis. Oh gitu. Lalu kenapa nggak dibebasin aja, Bu? Anak-anak bikin tugasnya sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Loh, tidak bisa begitu Pak. Saya kan pemimpin kelas. Jadi seharusnya anak-anak itu nurut apa yang saya perintahkan Pak. Jadi begini, Bu Ani. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu harus bisa menghamba kepada anak. Berhamba? Maksudnya apa itu ya Pak? Jadi begini, Bu. Pendidikan itu harus berpusat kepada anak. Kita sebagai guru harus bisa mengembangkan potensi dan minat bakat anak. Tidak boleh kita memaksakan sesuatu kepada anak. Justru kitalah yang harus mengikuti bagaimana kemauan anak. Oh, seperti itu Pak. Tapi bukannya nanti siswa kita malah seenaknya sendiri kalau kita pembelajaran seperti itu. Tentu tidak, Bu. Justru akan memaksimalkan potensi dan minat bakat anak. Kita sebagai pendidik itu hanya sebagai fasilitator yang berusaha memaksimalkan potensi yang dimiliki anak. Dengan begitu, kita akan mencapai pembelajaran yang maksimal dan optimal kepada anak. Masya Allah, luas sekali ya pemahaman Pak Yudi tentang kita tugas sebagai guru. Saya harus banyak belajar nih sama Pak Yudi. Ah, nggak gitu juga sih, Bu. Kita sebagai guru harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Artinya, anak di sini diberi kebebasan untuk memilih sesuai dengan potensi dan minat bakat mereka. Jadi, sekarang apakah masih harus cita-cita mereka itu dengan ditulis? Hehehe, tentu tidak Pak. Nanti saya informasikan kembali ke anak-anak kelas 3 tentang tugas tadi. Terima kasih ya banyak ya Pak Yudi atas penjelasan yang tadi Pak Yudi sampaikan kepada saya. Saya jadi banyak wawasan nih. Sama-sama, Bu Ani. Ya sudah, saya permisi dulu ya. Silakan Pak. Anak-anak, tugas yang tadi pagi Ibu umumkan, sekarang tugasnya Ibu kasih kebebasan kepada kalian tidak hanya untuk ditulis, tapi boleh bebas dengan cara boleh ditulis, digambar, dibuat video, ataupun dibuat yang lainnya. Sesuka kalian saja. Yes, kalau gitu aku mau digambar aja deh. Bu, pakai video boleh nggak, Bu? Boleh, pokoknya sesuka kalian. Kalian mau buat cita-cita kalian dengan cara nulis, video, gambar, atau dengan cara apapun, Ibu kasih kebebasan buat kalian semua. Nah, bagaimana Bapak Ibu guru hebat? Sudahkah Bapak Ibu memahami esensi yang ada dari video tersebut? Ya, tepat sekali. Video yang tadi kita saksikan merupakan demonstrasi kontekstual dari modul 1.1 tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara menjelaskan
bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun kodrat segala yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kita sebagai pendidik atau guru hanya bisa menuntun untuk memperbaiki tingkah laku murid, bukan dasar atau sifat pembawaannya. Selain itu, seorang guru diibaratkan seperti seorang petani dan murid ibarat seperti biji jagung. Makna yang bisa diambil dari itu adalah bahwa sebagus apapun biji yang ditanam, jika diolah dengan buruk, maka hasilnya juga buruk. Tetapi sebaliknya, jikapun biji tanaman itu kurang baik, tetapi diolah dengan usaha yang maksimal oleh petani, maka hasilnya pasti baik. Berikutnya, setiap murid hendaknya diberi kemerdekaan dalam belajar, tetapi memang haruslah tetap diberi arahan, agar tidak salah langkah dan malah membahayakan dirinya. Yang kedua, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Pembelajaran di kelas hendaknya memperhatikan kodrat alam, yaitu lingkungan sekitar dan faktor sosial budaya lokal di mana murid tinggal. Tentunya hal ini perlu dilakukan agar tercipta pembelajaran nyata sesuai konteks yang mereka alami sendiri. Selain itu, pembelajaran juga perlu memperhatikan kodrat zaman, yaitu berhubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlaku. Pembelajaran yang ideal haruslah yang sesuai dengan zamannya, di mana murid-murid belajar dengan memanfaatkan teknologi terkini yang berlaku sekarang ini. Harapannya tentu saja dapat terwujud suatu pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan bermakna. Yang ketiga, menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Penanaman nilai karakter atau budi pekerti menjadi bagian penting yang tidak boleh dipisahkan, di mana nilai karakter atau budi pekerti akan mendukung terciptanya keseimbangan antara cipta, karsa, dan karya, sehingga hasil akhirnya tentu saja akan membentuk kesadaran sosial yang bertanggung jawab. Keluarga sebagai lingkungan pertama bagi murid merupakan tempat yang sempurna untuk melatih kecerdasan budi pekerti sehingga dapat membentuk watak individual yang baik. Bapak Ibu guru hebat, implementasi pemahaman Ki Hajar Dewantara dapat kita terapkan di sekolah dengan hal-hal seperti berikut. Yang pertama yaitu pembelajaran kreatif dan menyenangkan. Yang kedua yaitu pengembangan potensi minat dan bakat. Yang ketiga yaitu penanaman nilai karakter dan budi pekerti. Berikut adalah contoh nyata implementasi pemahaman Ki Hajar Dewantara di sekolah saya. Yang terakhir, tantangan yang mungkin kita hadapi dalam pelaksanaan implementasi pemahaman Ki Hajar Dewantara dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, terbatasnya daya dukung untuk mewujudkan pembelajaran kreatif dan menyenangkan, terutama yang berhubungan dengan media teknologi. Yang kedua, belum meratanya kesadaran para guru tentang pentingnya memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan. Adapun jalan keluar atau solusi yang mungkin bisa ditawarkan untuk menghadapi hambatan tadi adalah 1. Berusaha menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariatif sehingga murid menjadi bersemangat untuk belajar. Yang kedua, rekan-rekan guru bisa mengikuti berbagai pelatihan dan seminar untuk mengembangkan pengetahuan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebagai kesimpulan dari paparan yang sudah dibahas tadi, yaitu bahwa semua usaha yang dilakukan oleh kita sebagai guru atau pendidik dalam pembelajaran, hasilnya diharapkan agar yang pertama, murid mampu mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk masa depannya. Yang kedua, murid mempunyai nilai karakter dan budi pekerti yang baik.
Demikianlah demonstrasi kontekstual modul 1.1 yang sudah saya paparkan. Terima kasih dan salam bahagia.